Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buat sahabat tapak Wisiso official. Sebelum kami meneruskan selanjutnya, kami segenap kru tapak Wisiso official mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin setelah melewati 1 bulan full puasa. Selesai juga kita masuk di bulan Syawal. Gimana ini puasanya lancar? Ya, alhamdulillah. Ya, syukur lancar mah. Amin. Karena biasanya kalau bulan puasa mendekati ke hari yang hak itu cobaannya Masya Allah. Pokoknya udah di depan banyak makanan yang enak-enak. Belum lagi belanja buat anak-anak. Belum lagi disuruh A, disuruh B. Wis pokok nama. Aduh, liur karena sirah nyut bukan kebutuhan. Betul. Kemana aja ini nyadranya selain ke keluarga gitu? Ya, ke saudara, teman-teman, ke saudara, terus tetangga, biasa seperti biasa nih. Nanti kita kan waktu bulan puasa mungkin kita istirahat lah, sahabat-sahabat. Ini rencananya kemana setelah kita istirahat di bulan puasa? Kita akan melanjutkan konten ataupun bikin video yang lebih seru atau gimana gitu. Planning sih rencana kita nerusin yang dulu aja yang di itu di yang di daerah mana itu? Gunung Karang. Yang itu ya. Iya. Situ aja. Yang kan dulu kita sempat tertunda. Iya, betul. Jadi ya kita coba lanjutkan lagi situ. Karena ini sambil rekon ya buat teman-teman. Lama ini sama Ayah sebelum bersilaturahmi pada bulan puasa mah kita sibuk masing-masing. Dulu kita kan baru eksplornya sebelah mana itu ya? Yang sebelah timur kalau nggak salah itu. Timur ya? Sebelah barat dulu. Sebelah timur. Karena waktu itu pernah juga itu yang sebelah timur memang bener-bener angkernya bukan main-main itu bener ya. Yang sebelah timur. Dan saya juga menyaksikan langsung bahwa di situ itu ya nggak main-main itu. Dari sisi gaibnya itu. Bahkan terdengar ada suara kereta kencana, suara kayak semacam kan kalau kereta ada yang teneng itu nyata itu yang sebelah timur. Bukan waktu itu ya? Iya, bukan bohong-bohong, itu benar-benar nyata itu. Iya, itu kan hampir itu ya, Pak ya? Iya, bahkan ada sebuah kekuatan yang memang bisa menarik ke alam itu yang dirasakan langsung. Itu rasanya gimana waktu itu kan? Seperti orang yang mau apa itu? Jadi dirasakan itu kayak semacam ada kekuatan yang memang bahkan segala pendengaran pun akan bisa fokus ke situ. Kayak yang ketarik gitu rasanya. Suara itu. Suaranya waktu suara apa ya itu? Pertama kayak suara ular gitu. Tapi yang lain tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar jelas. Nah, semakin lama itu bahkan suara kayak kereta kencana semacam ratu datang tuh jelas tambah dekat. Semakin dekat itu kekuatan ketarik itu semakin gede itu waktu saat itu. Itu daerah yang bagian timur itu. Jadi bener emang di situ memang gaibnya nggak bisa main-main. Kayaknya di situ memang angker terus terang. Udah angker nggak main-main itu ya? Iya, nggak bisa main-main itu. Ya buat teman-teman gitu kalau ke tempat yang hal-hal seperti itu jangan lupa ya baca-bacaan gitu. Dan jangan takut juga. Katanya manusia itu lebih sempurna ya dibandingkan dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu. Nanti kita kapan-kapan di itu lagi keluar bagaimana itu? Bisa ke situ lagi. Dosen yang dulu kan waktu itu kita gagal. Oh iya, betul gagal. Nggak jadi. Pulang sih karena ya kondisinya juga mungkin udah itu gerimis lagi ya. Iya, betul. Gerimis rezeki. Betul. Jadi dan di situ juga itu yang bagian atas. Waktu kita kan pernah camping ya, waktu ada camping ya atau kalau itu apa enggak ada itu camping. Coki ya. Berempat kita ke sewa coki ya. Yang kita bawa itu memang dari sisi gaibnya makan banget itu. Angin datangnya tiba-tiba nggak masuk logika kayak angin puting beliung. Waktu kita masak itu. Iya itu. Lele. Iya, itu lele itu.
Ya camping bener. Betul, itu di situ. Nggak umum itu. Hmm, Sampai tenda juga kalau nggak dipegangin udah terbang. iya. Nanti Mm-mm. gini sahabat, kapan-kapan mungkin kita juga akan ekspor ke daerah Gunung Kumbang. Iya, Katanya di insya situ Allah. baik Masuk. dari sisi macan kumbangnya juga katanya ada, baik dari segi mistisnya ada itu di situ, dan kita di situ menurut warga sih kita kisahnya juga menarik itu. Lewatnya Lio atau mana itu? Ya Lio itu juga bisa, karena Bisa itu itu. ke bawahnya Jalur-jalur. Bantar Kaung kalau nggak salah, Oh, itu situ. ke bawahnya Bantar Kaung dari arah Kecamatan Banjarharjo ke selatan juga itu Ya, bisa. Malahayu ya, Malahayu Malahayu. lewatnya. Betul itu. Bisa. Itu bisa. Karena di situ masih banyak misteri itu yang belum dikuak ke media sosial. Kalau itu pakai belum. iya, nanjaknya pakai matic bisa nggak itu? Jadi kan matic identiknya Pakai kalau udah motor panas yang biasanya biasa. remnya itu nggak makan. Nah itu kalau Pakai matic yang ya. motor yang biasa aja, yang Iya. gigi itu ya. Motor Tapi laki-laki kalau tuh. sebelum berangkat kita dicek dulu baik buat pengereman ataupun hal yang lain, insya Allah aman. Maksudnya tapi jangan ngebut-ngebut, karena matic biasanya kalau udah panas terus, soalnya pernah itu aku iya bener sampai mentok diginin tetep maju sampai hampir mau nubruk itu kalau bawa yang semacam motor matic seperti itu pengalamannya gitu ya. Kalau hati-hati sih insya Allah mungkin nggak apa-apa itu. Tapi di sana juga ada lagi tempat itu yang konon katanya dulu kalau nggak salah namanya gunung apa ya, Castra apa gunung apa ya itu, Di daerah mana nih? daerah gunungnya sih nggak terlalu besar, cuman di situ menyimpan, bahkan pernah penunggu situnya mewujudkan manusia langsung. Maksudnya Wujud langsung, ceritanya gini, pernah warga bilang gini yang pernah dengar waktu itu silaturahmi diundang. Kalau diundang pas dianya ada syukuran lah gitu diundang, dia ceritanya gini bahwa si anak itu kelak kalau udah umur 40 tahun apa 45 tahun ya, jangan coba-coba dibawa ke daerah gunung itu, nanti ada yang bawa katanya gitu. Karena mempunyai tanda apa ya, ya si orang tuanya masa iya sih tidak percaya, tapi nyata katanya sampai bisa dibawa, bahkan sampai dimasukin ke alam situnya, itu nyata. Orangnya itu hilang Sampai sekarang apa gitu? Sampai sekarang hilang, sampai sekarang nggak tahu itu masuknya memang dibawa hidup-hidup apa dibawa ke, kan ada jembatan yang memang kalinya besar yang airnya mengaliri Waduk Malayu itu, sampingnya itu ada sebelah baratnya, muaranya di mana aja gitu. itu bro, apakah dilelep di situ, pokoknya yang jelas setelah anak itu ke situ hilang. Itu daerah mana? Berarti kalau nggak salah dari arah Gunung Barang ke utara agak ke timuran posisi gunungnya. Ke selatan Kan Gunung Barang dari daerah Rembet ke barat ya. Nah itu arahnya berarti ke mana ya? Timur utara. Kalau kita lewat dari Melayu ke selatan itu kelihatan gunung. Kelihatan. Pasti dekat maksudnya, agak ya. jauh. Tapi gunung apa ya? Gunung Cakra apa gunung apa ya? Lupa itu. Itu langsung orangnya cerita langsung. Oh, kan tanya, itu kejadiannya gini apa Pak? Nah, jadi si anak itu mempunyai tanda apa ya itu katanya. Nah, setelah itu dibilangin sama orang tuanya, jangan main ke situ, bangun tidur main ke situ. Emang deket sih antara gunung itu ke rumahnya, deket, nggak terlalu jauh-jauh banget. Mungkin bisa dikatakan 200 meter apa 300 meter sih gitu. Kapan-kapan nanti kita mungkin ke situ, bisa jadi itu kisahnya. Itu seru itu loh. Itu. Jadi kita itu kisahnya nyata juga. Kisah nyata teman-teman. Kayak sekilas kisah orang yang hilang itu di sungai ya. Iya, itu kisah nyata juga. Jadi gini kisahnya. Jadi waktu itu aku silaturahmi ke, mungkin bisa dikatakan sanak famili lah. Apa ya? Karena di saat kejadian gini bilangnya, habis kerja ke sawah. Nah dia mandi berdua. Nah setelah mandi berdua, yang satunya karena udah mau ada duhur, pulanglah. Itu yang satunya baru nyemplung katanya. Aku tinggal dulu ya sebentar, udah mau duhur nih. Ya ini aku juga baru datang mau mandinya. Setelah dia naik ke daratan, baru mau melangkah ke jembatan ke arah pulang, berarti ke selatan lah.
itu nyilam nggak keluar-keluar. Kok ini orang nyilam lama banget ya menyelamnya. Ditungguin sampai 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam nggak keluar-keluar. Itu mulai panik tuh temannya yang mandi bareng. Mungkin umurnya sekitaran 42-an lah ataupun 45-an orangnya. Nggak keluar sampai udah sampai maghrib mulai panik juga itu semua keluarganya. Katanya siapa yang minta pertolongan ke kiai didoain, yo sampai ngadain pengajian di rumahnya. Nyampe itu nggak polisi atau Ya, apa? bahkan ada kayak Basarnas, terus polisi dari TNI juga ada itu. Dari Nyari itu orang. untuk nyari orang itu. Dari ujung mulai pembagian air di daerah Brebes yang perbatasan Kali Pemali sampai dari ke Kubang Wungu akhir pembagian yang kecil. Di situ dikasih jaring. Nah, Basarnas kalau nggak salah sama polisi itu nyariin dari ujung sebelum kejadian, jarak mungkin 20 meter dari sebelum kejadian sampai dicari. Jangankan orang, sekecil benda kayak paku pun itu kena kayak semacam alat detektor apa yang itu ketahuan. Sampai sudah nyampe ke tempat yang dikasih jaring nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu itu orang yang nyilemnya. Nah itu ketemunya kalau nggak salah gini, setelah adzan subuh pulang dia nyampe rumah sampai ditangisin nggak boleh keluar. Bahkan kaget lah karena waktu itu ada sekelas dokter komentarnya bilang gini, kan tahu tuh karena itu kalau nggak salah deket karena dokter. Sampai dokter bilang gini, jangankan mas 1 jam, 10 menit aja manusia pecah katanya yang nggak terbiasa nyelam kayak gitu. Iya katanya pecah. Itu sampai berjam-jam sudah dipastikan meninggal, tapi ini hidup lagi kayak gitu, hidup. Tapi dia nggak bisa langsung ditanya itu orangnya, diem aja kayak patung hidup gini aja. Menurut tetangganya yang tahu langsung katanya diem, nggak bisa ditanya, nggak bisa disuruh duduk diminumin, tetap diam tidurin. Nah itu bisa ditanya setelah keluarganya ngaji terus dikasih minum gitu, doalah bisa pertolongan sama Allah pelantara ngaji bersama mungkin gitu. Kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 kata itu baru bisa ditanyanya gini, kamu hilangnya kemana? Kata yang mandi bareng, kan waktu kamu nyelam aku di atas, kok kamu nggak keluar. Nah dia bilangnya gini, itu nggak nyelam katanya, dibawa sama perempuan cantik katanya, perempuan cantik. Bahkan katanya mau masuk si perempuannya itu membawa orang itu ke sebuah kayak istana, pintunya aja besar dari emas katanya, kayak gitu katanya. Nah setelah masuk di situ dijadikan sebuah raja. Itu dia mendengar bahwa ada yang manggil itu, dia mendengar katanya suaranya. Dia bilang itu yang mendengar siapa, salah satu keluarganya. Cuma aku nggak boleh pulang sama si cewek cantik itu, bilangnya gitu. Yang manggil itu satu keluarganya. Iya katanya dengar, cuman si anggota tubuhnya itu nggak bisa memberontak, kayak ada yang nahan gitu, dengan diri juga nggak ngerti bilangnya gitu. Jadi disitunya katanya kerajaan, tapi di situ banyaknya perempuan itu banyak. Jadi rajanya aja katanya putri perempuan itu. Dia tadinya mau jadikan raja gitu. Iya, menurut dia katanya sebentar banget di situ, nggak lama. Tapi di sini udah hampir mau subuh, dari jam 12 katanya sebentar gitu katanya. Apakah memang alam gaib itu sama alam nyata dulu itu ada perbedaan itu apa gimana ya? Bisa jadi sih mungkin Bang, pasti ada perbedaannya mungkin. Iya. Itu perbedaan dari kita dengan alam mereka. Terus akhirnya alam orang situ mengait-ngaitkannya apa, bahwa di gunung apa itu yang di Karangbalek kan ada ya, Nyapa. Iya, gunung Nyapa apakah ya, masuknya ke situ si orang ini dibawanya kayak gitu. Apakah memang ini anak dibawa ke situ ke gunung Nyapa, kan itu juga gunung memang agak lumayan angker gitu. Kalau alam sih, tapi bisa jadi juga karena ada gua-gua di situ banyak, karena terkenal angker kan di situ. Iya, bahkan sekarang sama warga ditutup total buat orang umum, udah nggak boleh apa yang menanjakan
itu kan pernah jadi tempat rekreasi wisata ya. Iya, sekarang ditutup total, takut disalahgunain gitu. Dulu memang itu buat jadi objek wisata, tapi sekarang udah ditutup. Mungkin sebelum ditutup ini kejadian yang ini itu baru. Mungkin ya kita juga insya Allah ke situ juga nanti ya. Ya, insya Allah itu seru lagi tuh kisahnya. Kenapa? Biasanya gini, sesuatu yang terjadi pasti ada di situ. Ya kan ini kejadian yang nyata, biar manusia tahu mungkin itu. Orangnya masih hidup ya, yang pelakunya itu yang waktu saat family yang cerita aku itu masih hidup, bahkan dia layaknya kayak orang-orang itu bertani lagi. Bahkan sekarang mungkin dia agak kehati-hatian yang, tapi ada hikmahnya, yang asalnya dia nggak sholat, sekarang dia jadi sholat rajin katanya gitu. Itu sholat. Iya, jadi mungkin ada hikmah dari kejadian itu. Cuman dia bilangin ke anak cucunya, hati-hati, banyak-banyak berdoa, kita tidak tahu. Karena gitu. Dia juga katanya nggak sadar bahwa itu alam gaib, tidak sadar. Yang dia tahu, aku nggak nyemplung, dia taunya bahwa aku itu dibawa makhluk perempuan cantik, di situ ditawarin apa aja kalau mau. Jadi yang dia rasain katanya kayak yang kata-kata bahasa kita ringsang, kayak yang ringsang itu di kerajaannya, kayak yang ringsang. Apa ya ringsang, bahasa Indonesianya apa? Ringsang ya, gitu. Nggak tenang lagi. Nggak tenang gitu. Risih. Ya risih. Akhirnya dilepasin katanya. Oke, buat sahabat-sahabat Tafakuso official, mungkin itu agenda-agenda yang kita kedepannya diekspor, bagaimana itu, Pak? Iya, bagus itu, masuk lah. Untuk nanti kita ke depan kita mau ekspor. Oke. Semoga aja kita sehat dan amin. Jadi tunggulah video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus video-video kami ya. Itu mungkin rencana untuk selanjutnya. Kita ini sedang merancang atau apa gini, Mas? Salah satunya gitu. Oke. Cukup sampai di sini aja. Biar kita nanti yang lebih seru lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.